doing? Film horor biasanya memang dihidupkan dari teror iblis, hantu, atau jump scare. Tapi Bring Her Back menyasar perspektif yang lebih lekat dengan masyarakat, yaitu mengulik tema duka dan pengabaian dengan bumbu kultus dan kekerasan yang lebih gamblang. Film yang berlatar di pinggiran kota Australia ini merupakan mimpi buruk dalam negeri, dan juga, di beberapa bagian, merupakan kekacauan bentuk bebas yang sedikit berhalusinasi. Namun, Anda tidak dapat memisahkan keduanya. Penganut klasik lama dalam diri saya berharap agar Bring Her Back lebih rapi dan logis, tetapi Philippos bekerja dalam mode yang impresionistis dengan cara yang cukup berhasil untuk membenarkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli untuk menyelesaikan setiap hal yang tidak penting. Mereka mengejar sebuah perasaan, sensasi kejutan jahat yang mewah. Film ini lebih banyak menampilkan sifat brutal manusia tanpa meninggalkan bagian gelap supranaturalnya, namun dengan visual teror yang alami, tidak berlebihan untuk skala keji yang ditawarkan. Plus, iringan skor yang menyayat dari Cornel Wilczek yang juga menggarap musik Talk to Me, membungkus kengerian demi kengerian membuat film mirip ujian ketahanan. Penonton akan benar-benar dibuat terpengaruh, sampai berkata tidak untuk beberapa skene brutal yang sangat mengerikan. Film Bring Her Back menyisahkan Laura, seorang ibu yang mengalami duka mendalam setelah kehilangan putrinya yang buta. Kehilangan tersebut membuat Laura terperosok dalam kesedihan yang abadi. Menimbulkan dampak psikologis yang membentuk dirinya menjadi sosok yang eksentrik dan misterius. Ia merasa bahwa hidupnya hampa tanpa kehadiran anaknya, dan rasa kosong itu menggerakkannya untuk mencari cara mengatasi perasaannya. Dalam langkahnya untuk mengisi kekosongan itu, Laura memutuskan untuk mengadopsi dua anak yatim, Andy dan Piper, yang juga mengalami kehilangan serta gangguan penglihatan. Namun, di balik niatnya yang tampak baik, Laura menyimpan obsesi gelap yang perlahan terungkap. Ia terjebak oleh keinginan untuk menghidupkan kembali putrinya, berusaha untuk menguak masa lalu yang seharusnya ditinggalkannya. Kisahnya bermula di Adelaide, Australia. Andy, seorang remaja yang belum genap 18 tahun, mendapati ayahnya meninggal di kamar mandi. Kini ia dan adiknya, Piper yang tunanetra harus tinggal bersama orang tua asuh sambil menunggu usia Andy cukup untuk mengasuh Piper secara hukum. Keduanya kemudian ditempatkan di rumah Laura, pekerja sosial yang tinggal di rumah besar nan terpencil. Laura terlihat hangat, bahkan terlalu hangat. Tapi keramahan itu justru merujuk pada kecurigaan lainnya. Laura dengan lapisan kepribadian yang bertolak belakang. Sekilas ia tampak sebagai ibu asuh yang siap menyembuhkan luka anak-anak yatim piatu. Namun, Laura menyimpan masa lalu kelam. Anak kandungnya yang juga tunanetra meninggal secara misterius. Sejak awal, film ini juga memberikan banyak petunjuk bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan Laura, dari boneka anjing di ruang tamu, pesta dansa larut malam, hingga kehadiran Oliver, anak asuh lainnya yang bisu dan misterius. Laura mulai melakukan ritual-ritual okultisme yang aneh untuk membangkitkan kembali roh anaknya. Proses ini melibatkan berbagai praktik yang berbahaya, termasuk pengumpulan benda-benda dari jenazah dan pengaruh kekuatan jahat yang tidak dapat ia kendalikan. Ritual-ritual ini bukan saja mengancam keselamatan dirinya, tetapi juga menjebak Andy dan Piper dalam dunia yang penuh dengan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Ketiga karakter utamanya terseret ke dalam lingkaran duka dan kebingungan, di mana setiap ritual yang dilewati Laura menimbulkan konsekuensi yang semakin gelap. Upaya untuk menghidupkan kembali putrinya bukannya membahagiakannya, melainkan membawa mereka kepada pengalaman yang lebih traumatis dan menakutkan. Sementara Laura berusaha keras menghidupkan kembali putrinya,
Andy dan Piper menjadi korban dari tindakan ekstrim sang ibu. Mereka terjebak dalam lingkungan yang tidak lagi aman, di mana kepercayaan diri dan mental mereka terancam. Laura menggunakan manipulasi emosional dan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dan ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi. Kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan penganiayaan dan ketegangan menjadi refleksi dari kesedihan dan kerugian yang dialami oleh setiap karakter. Film ini menggambarkan betapa obsesi dapat mengubah seseorang menjadi monster, dan bagaimana tindakan yang terinspirasi oleh cinta dapat menjadi sesuatu yang sangat menghancurkan. Atmosfer rumah perlahan berubah menjadi penjara psikis. Laura tampil sebagai figur yang mengendalikan anak-anak dengan manipulasi, bahkan kekerasan. Piper yang buta jadi sasaran paling empuk, sementara Andy diposisikan sebagai pengganggu. Sang sutradara, yakni Philippe bersaudara, masih mengandalkan efek praktis dan horor visual yang cukup membuat tidak nyaman saat menonton. Namun, Bring Her Back tak sekadar menyuguhkan adegan pembunuhan, darah, atau potongan tubuh. Film ini bermain dengan kegelisahan yang lebih kompleks, seperti manipulasi orang dewasa terhadap anak-anak. Salah satu adegan paling mengganggu menampilkan Oliver menyakiti dirinya sendiri secara brutal dengan pisau. Adegan itu bukan sekadar sisi sadisme, namun bentuk ekstrim dari pengaruh jahat iblis yang perlahan melumpuhkan jiwanya. Elemen body horror memainkan peran penting dalam menghidupkan ketegangan cerita. Kehidupan sehari-hari karakter yang diliputi oleh ritual dan tindakan ekstrim menggambarkan dampak kematian dan obsesi berlebihan. Elemen ini tidak hanya menambah ketegangan, tetapi juga memberikan gambaran mengerikan tentang apa yang terjadi ketika manusia menghadapi keputusasaan dan memutuskan untuk melawan takdir. Dengan semua lapisan cerita dan karakter yang kuat, Bring Her Back bukan hanya sekedar film horor, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang kesedihan, kehilangan, dan konsekuensi dari tindakan yang didorong oleh cinta dan obsesi. Film ini diharapkan mampu meninggalkan dampak yang mendalam pada penonton, menggugah perasaan dan kesadaran akan kerentanan manusia dalam menghadapi kehilangan. Film ini mengeksplorasi duka yang belum sembuh, kali ini dengan pendekatan lebih matang dan tragis. Kesedihan memang tak selalu tampil dalam air mata, namun kadang muncul dalam bentuk obsesi, ilusi, dan kekerasan. Bring Her Back bukan film horor yang ingin ditonton berulang kali. Namun, menawarkan premis yang berbeda karena musuh utamanya bukan hantu atau iblis. Kesuksesan film ini justru lahir dari rasa tidak nyaman dan sesak napas yang dirasakan penonton. Bring Her Back mungkin tidak memiliki ritme seperti Talk to Me, karena temanya yang lebih berat dan struktur naratif yang lebih lambat. Film ini menekankan eksplorasi tentang kesedihan, pengabaian, dan bagaimana manusia bisa tersesat dalam usaha mengatasi duka kematian.